bukan batu sembarang yang selama ini tidak seperti hawa udara. Dihuni sosok astral yang di situ ada sosoknya yang tuh di zaman kuno, di zaman era. Kalau yang satu ini sudah pasti pohon kelapa, tapi kalau yang satu bangunan besar ini bekas apa ya? Nah, jadi perhatikan ini bagian batunya 99% kayu yang sangat langka. Mengambil kayu ini untuk jika diambil terus ditaruh di dalam air, hanya berputar dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menikmati suasana alam yang masih asri dan alami. Nanam cabai, Pak. Oh, nggih. Niki ajeng mriku, mirsani ten mriku. Monggo riyen. Karena dengan adanya angin yang berembus ini seperti terasanya sangat sejuk. Suasana di perkampungan banyak sekali persawahan, perkebunan, juga tempat-tempat yang terlihat sejuk dan teduh dipandang mata. Meskipun cuaca panas di siang hari ini, tetap saja rasanya tidak terlalu panas dan bercampur kesejukan. Itulah nuansa pedesaan, juga persawahan yang jauh dari kota-kota besar. Sebenarnya ini adalah tempat yang dulunya pernah saya review juga, tapi di cuaca yang berbeda. Kalau dulu beberapa minggu yang lalu, sekitar mungkin 1 bulanan kalau tidak salah, seingat saya, atau belum sampai ya. Saya kesini itu cuacanya agak sedikit mendung, tapi kalau hari ini sangat cerah sekali, hampir seperti musim kemarau. Meskipun sekarang belum musim kemarau, tapi cuacanya seperti di musim kemarau. Ini kalau ke sana cuman lurus saja ke sana, mentoknya juga jalan raya. Kembali saja ke sana, putar balik. Nah, terus ini apa ini? Seperti batu lawas, atau mungkin ini bagian dari punden yang terbengkalai, atau bagaimana ya. Sepertinya ini bukan batu sembarangan, yang artinya bukan batu yang biasa-biasa saja yang terbentuk secara alami, tapi sengaja dibentuk oleh seseorang yang sepertinya ini sebuah batu yang zaman dahulu, yang biasanya itu terdapat pada punden-punden yang dikeramatkan atau bagaimana itu. Biasanya begitu. Karena kalau saya melihat dari bentuknya, teksturnya, itu mengarahnya sepertinya ke situ. Tapi saya tidak tahu juga, ini cuma analisa yang selama ini saya temui, itu hampir-hampir seperti ini, yang berada di punden-punden atau di tempat-tempat candi itu batunya hampir mirip seperti ini. Dari segi bentuknya, keropos-keroposnya, juga anatomi keseluruhannya itu seperti mengarahnya ke situ, teman-teman. Ini
kalau dari dekat. Iya mungkin. Biasanya kalau zaman dahulu itu biasanya kalau bukan apa itu bekas-bekas bagian-bagian dari situs atau dibuat semacam punden atau apa itu. Karena kalau batu biasa pada umumnya tidak terbentuk seperti ini, meskipun ada tapi cukup langka sekali. Ya, saya akan lurus lagi ke sana. Ini meskipun panas, tapi udaranya sejuk teman-teman. Tidak seperti hawa udara yang berada di kota-kota besar. Itu sangat berbeda memang. Kalau lurus ke sana ini kebun itu sana. Ya kebun. Coba saya akan melihat ke sana sejenak. Oh ya, benar teman-teman. Ini adalah sungai. Perlu disaksikan sendiri buat sahabat-sahabat yang mempunyai indera keenam. Mari kita saksikan bersama-sama bahwasanya di sungai ini, di antara kanan kiri aliran sungai, di dampingan sungai ini dihuni sosok astral yang berderetan. Berderetan maksudnya berjajar-jajar di bagian kanan kiri sungai ini, tapi agak ke bawah. Nah, iya. Oh ya, ini ternyata ini tidak usil teman-teman, tidak mengganggu, biasa saja. Oke, kalau gitu saya akan turun dan melihatnya lebih detailnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, di situ ada sosoknya yang lebih besar, seperti King Kong, tapi tidak mengganggu juga. Wah, di situ ternyata ini ada bangunan kuno juga ternyata itu. Jadi perhatikan teman-teman ya, saya akan mendekat lebih detail agar lebih detail. Nah, ini juga tumpukan batunya, tumpukan batu di zaman kuno, di zaman era kerajaan atau setidaknya di zaman penjajahan, sampai ditumbuhi pohon-pohon besar tertimbun oleh akar dan tanah. Pohon apa ya ini? Kalau yang satu ini sudah pasti pohon kelapa, tapi kalau yang satu ini, oh ini sepertinya pohon nangka teman-teman ya, pohon nangka. Dan jika kalau kita lihat bersama-sama, bangunan besar ini bekas apa ya? Nah ini antik juga ini.
Untuk ukuran tembok di zaman sekarang, jika dibandingkan pada zaman sekarang, ini temboknya cukup tebal sekali. Tapi untuk ukuran zaman dahulu, memang mungkin standarnya begini. Nah, jadi perhatikan ini bagian batunya 99% utuh semua, tidak ada yang dibelah. Mungkin ini di zaman kerajaan, maksudnya zaman keraton atau di zaman penjajah ya. Antaranya di era itu kalau saya lihat. Karena ini sambungan dari antara kanan kiri itu. Diperhatikan teman-teman ya. Ini memang sengaja dijebol atau jebol karena termakan usia ya, karena ini sambungannya antara kanan dan kiri ini. Atau ini untuk penyumpat aliran sungai di persawahan untuk pengaturan pengairannya. Karena kalau saya lihat di sini, ini juga sepertinya sengaja ditata sini untuk panjatan pada saat orang menyebur ke sungai ini. Dan ini terdapat kayu yang sangat langka atau bisa dikatakan cukup langka teman-teman ya. Karena nanti kalau saya bilang sangat itu dikira membesar-besarkan. Cukup langka gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kayu ini terlilit seperti layaknya lilitan benang atau tampar gitu ya. Melilit ke atas. Orang zaman dahulu mengambil kayu ini biasanya itu untuk kayu-kayu bertuah yang mempunyai tuah-tuah khusus atau keistimewaan tersendiri menurut kepercayaan orang dahulu. Kayu ini jika diambil terus ditaruh di dalam air, biasanya berputar dengan sendirinya, dan itu yang membuat mitos-mitos orang dahulu semakin kuat. Sebenarnya perputaran itu bisa diilmiahkan dengan ilmu fisika. Berarti mengandung atau mengarah pada unsur energi alami atau energi alam jika mengarah pada fisika. Ini cukup unik sekali teman-teman ya. Berputar-putar seperti lilitan tampar atau lilitan tali itu memang sangat bertuah menurut kepercayaan atau keyakinan orang dahulu, bahkan sampai sekarang pun diyakini seperti itu, dan memang benar-benar mempunyai tuah alami jika dideteksi dengan olah-olah spiritual dan dilogikakan dengan ilmu fisika. Memang bisa berputar secara alami di air. Tapi saya tidak akan mengambilnya karena itu bukan hak milik saya, meskipun itu sesuatu yang cukup langka. Karena saya tidak berburu semacam itu. Kalau ada yang berjodoh ya saya terima. Itu aja. Ini airnya cukup jernih juga. Astagfirullahaladzim. Nah, ini sepertinya ada firasat buruk saya teman-teman. Dan saya disuruh dari penghuni sini, makhluk astral, untuk secepatnya meninggalkan tempat ini karena mereka merasa kurang nyaman. Karena sebuah energi yang berbenturan. Biasanya begitu. Saya akan meninggalkan langsung. Sebenarnya bukan masalah saya khawatir atau takut, tidak.
yang intinya sesama makhluk hidup kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Itu saja. Nah, saya akan kembali ke sana. Nah, itu adalah bapak yang tadi yang berpapasan dengan saya pada saat saya mulai memasuki wilayah sini. Ternyata belum selesai ini pekerjaannya. Pak, nun sewu Pak. Monggo.